kalau yang pas kemarin berarti kan ketemu sama Pak Erick juga, ketemu menteri-menteri yang lain juga bertemu berarti ya? Ya bertemu. Tapi tadi tidak ada pembahasan soal itu? Enggak ada, ini benar. Saya enggak ada pembahasan soal Pertamina. Enggak, saya paling pantang, Mbak. Saya tidak mau ya membahas yang sedang ditangani. Saya tidak mau dengan siapapun. Nah Pak, kalau kita lihat ya, tadi berarti ada kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir dipanggil juga Ya, untuk melengkapi ya, ini? Kalau memang ada, kami tidak akan takut siapapun kok, Mbak. Terus kan orang berlihat, oh kemarin saya ketemu Erick Thohir, yang saya sama-sama kabinet rapat, ya normal lah. Baru saya mau tanyain itu Pak. ya normal saya dengan kabinet. Tapi ada membahas soal itu kan pasti? Tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali? Pada rapat malam itu tidak ada soal itu. Tidak ada malam Tidak ada soal itu. Tidak ada soal lain, kan BUMN banyak. Nggak ada, sama sekali nggak ada, swear. Swear nggak ada, sinyal-sinyal itu berarti nggak ada sama sekali ya? Berarti... Jadi saya kaget. Ya. Dan ini adalah bagian untuk menghormati proses yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Tentu kita apresiasi. Dan bagi siapapun, mau apalah siapa aja lah, nggak ada beban saya untuk tidak memeriksanya. Oke. Kemudian political will itu awalnya nomor 1, lalu ada penegakan hukum. Setelah penegakan hukum ada yang namanya prevention. Prevention itu perbaikan sistem. Kita nggak bisa bicara mengandalkan kepada orang atau individu, ya baik di kejaksaan, di kepolisian, mau di kehakiman. Memang individunya itu, pemimpinnya itu harus yang bersih, tidak takut kepada kekuasaan, tidak kalah sama uang, itu dulu ya. Tapi tidak bisa mengandalkan kepada dia, karena dia akan pensiun. Satu ketika dia akan sakit atau dia meninggal ya. Apa yang bisa diwariskan? Sistem yang baik. Sistem yang baik. Kan kita ngelihat korupsi di Pertamina itu sejak tahun 70-an. Dari zaman tahun 70, lalu tahun 80, tahun 90 tuh tidak berhenti sampai kita dikejutkan dengan angka yang fantastik. Saya nggak bisa ngebayang 1.000 triliun itu seperti apa ya. Tapi artinya hal yang sama terjadi di tempat yang sama karena sistemnya tidak diubah. Iya kan? Sistemnya tidak diubah. Tidak diubah. Lalu yang pelakunya tidak dihukum, Petral misalkan dibubarkan, ya kan? Tapi kan kita tahu ada Reza Khalid di sana. Kenapa dia tidak pernah ditangkap? Lalu sekarang sudah turun ke generasinya, ke anaknya. Itu menjadi Kerry Muhammad Khalid. Artinya kan udah 2 generasi. Apa yang terjadi? Sistem di Petral dan di Pertamina itu kan tidak dibenahi. Artinya ya cuman ganti orang. Tapi masih sistemnya sama, sehingga memungkinkan untuk melakukan korupsi, untuk melakukan manipulasi, untuk mengambil hak rakyat atau orang banyak tanpa takut akan hukumannya. Kalau hukumannya 3 generasi nggak boleh menjadi pegawai negeri, 3 generasi tidak boleh berpolitik, uangnya diambil semua, asetnya diambil semua, dan ada kemungkinan dihukum mati, orang mikir Cina melakukan itu. Jadi misalkan kalau di korupsi, bukan enggak ada. Kalau misalkan ada temannya di nggak ada Inang, pokoknya Inang hidup Inang. Nah, kalau aturan yang tadi benar-benar diberlakukan di Indonesia, nggak ada itu. Masyarakat miskin yang masih kelaparan, yang nggak sekolah, nggak dapat kerja, Jover nggak mungkin penuh sekarang, ya kan? Kan tinggal memang si political will-nya aja. Political will, penegakan hukum, tadi baru penegakan hukum, lalu perbaikan sistem. Yang ketiga public education. Tiga kata untuk Undang-Undang TNI yang baru direvisi ini. Masih jauh perjalanan. Masih jauh perjalanan. Masih jauh. Apakah akan gelap? Masih mendung langitnya. Masih mendung langitnya. Dan inilah hal yang harus diupayakan, gimana caranya supaya kita jangan sampai kemudian step back. Apalagi brings back the memories. Kenapa Anda sedih? Iya, sedih banget. Sedih banget. Saya dari tadi malam melihat mahasiswa luka-luka dan seterusnya. Apa yang Anda ingin sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang masih mengupayakan itu?
Ya, saya terima kasih udah menjaga idealisme, melanjutkan perjuangan gerakan mahasiswa 98, menjaga cita-cita reformasi gitu. Saya sangat terima kasih. Melangkahlah terus. Apa yang Anda sedihkan sebenarnya, upaya dari mereka yang masih punya semangat atau kemudian? Kemarin siang saya tuh di depan gedung DPR, panasan, sampai sore kehujanan gitu. Terus saya pulang menjelang maghrib itu. Mereka masih di sana. Dari UHAMKA, dari UI, dan adik-adik yang saya masih mungkin 19, 20, 21, seperti saya waktu 98. Membawa idealisme gitu. Sayang kalau nggak didengerin oleh DPR. Sayang kalau pemerintah mengabaikan suara-suara generasi muda itu. Mereka kan sebenarnya yang meneruskan kepemimpinan pemerintah ke depan, masa depan Indonesia. Dan anak muda yang biasanya punya idealisme. Kalau sudah tidak ada idealisme lagi, saya kira nggak mungkin Indonesia bisa bertahan. Bahkan sampai 2045 yang katanya Indonesia emas itu, saya kira tanpa ada pengorbanan yang berarti, tanpa kita benar-benar melibatkan partisipasi kaum muda itu, nggak mungkin. Apa yang waktu itu dipesankan oleh seorang Hasto Kristianto akhirnya dititipkanlah ke seorang Koni Rahakundini, ini terlalu berbahaya atau bagaimana, atau sebenarnya apa gitu? Dia bilang gini, Kon, kamu tahulah keadaan politik seperti sekarang, seperti ini, saya nggak tahu siapa aja bisa menghilangkan bukti apa saja. Padahal ini kan bukti-bukti penting lah tentang kita bernegara kan, karena kaitannya sangat high politik gitu. Jadi aku titip deh, katanya, kalau kamu terusnya kan aman, tapi aku pikir-pikir Mas, dengan kan waktu serah terima tuh juga ada tim hukum. Jadi bukan Kon titip nih. Bye. Enggak empat mata ya berarti? No. Tidak ada empat ada mata. Pak Roni Talapesi, ada 2 staf PDIP, ada 1 staf aku. Karena saksi kan, terus Mas Hasto, dan itu langsung secara formal, legal. Makanya ketika semua masyarakat seolah memaksa, Bu Koni, kalau memang cinta NKRI buka aja. Halo, apa kabar? Aku ada perjanjian kalau aku tidak boleh mengedarkan, mengumumkan, memberitahukan, and so on and so forth, termasuk mengcopy, tanpa izin pemilik. Tanpa izin pemilik. Which is Pak Hasto dong. Makanya mau orang ngapain juga, kan katanya nuduh, katanya aku halu, itu dokumen fiktif. Ya biarin aja kamu ngomong apa ya, gue lebih tahu apa yang terjadi. Gitu. Karena memang kenapa tidak sampai disebarluaskan, kalau kata nanti bisa jadi gonjang-ganjing dan segala macam, karena memang ada perjanjian. Ada perjanjian, kalau aku langgar kan aku melanggar banyak hal. Bisa kena pasal-pasal, aku juga ngerti kan, aku juga belajar hukum lah paling nggak sedikitnya. Kalau gue jual gimana ceritanya, bisa aja ya, kalau gue jahat kan gue jual aja gitu. Jadi sultan ya? Jadi sultan beneran. Emang satu orang aja bisa beli 3 jet pribadi, gue juga bisa kalau masih. Terus. Niatnya apa sih sebenarnya? Mengkaji secara ilmu pengetahuan dan kejujuran aja. Tapi perhatian banget ya sama Pak Jokowi. Loh enggak. Jangan ya Pak Jokowi dong. Siapapun nanti kalau ijazahnya nggak benar, ya. Saya pernah cerita nggak, ada pepatah. Tapi kan yang bikin heboh ini. Loh enggak, ada yang lebih heboh lagi nanti. Kacang mongso ninggal no lanjaran, itu peribahasa Jawa. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jangan-jangan ada yang punya ijazah yang lebih palsu lainnya yang sekarang masih jabat. Loh, itu harus diteliti. Kalau misalnya Pak Harto, ya, almarhum Pak Harto, itu kita hormati. Beliau nggak lulus SD aja ngaku. Saya hanya sekolah sampai SR. Atau Bung Karno, ya, itu jelas dia kuliahnya dulu di Bandung Technische Hochschule, itu ITB. Pak Habibie jelas Jerman. Pak SBY meskipun sudah presiden masih kuliah lagi ngambil doktor di IPB. Ibu Megawati luar biasa kejujurannya, ngaku saya Unpad tapi nggak selesai, jadi pakai SMA aja. Gitu dong. Jadinya maunya secara jujur aja. Jadi ketika nggak jujur, repot. Kan ada satu tokoh yang kejujuran. Aku pernah bilang juga kemarin, barusan ngaku. Ya kan, seseorang yang namanya Pak Kasmujo. 2017
beliau masih hehehe gini kan gitu. Ketika ada relasi kuasa kan, mungkin kesungkan sama Jokowi. Tapi terakhir kemarin, waduh hormat kita Mbak, Pak Kasmo jujur. Nggak mau disebut dosen pembimbing skripsi, bukan. Ditanya ijazahnya, nggak tahu, nggak pernah lihat ijazahnya. Ditanya dosen pembimbing, jawabannya jelas banget itu. Dosen pembimbing akademik, dia nggak jawab dia bukan dosen pembimbing akademik. Tapi dia, saya waktu itu masih asdos. Ya namanya asdos nggak mungkin jadi dosen pembimbing akademik. Intinya gini, ini masalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Jadi Anda melihat Pak Jokowi ini nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak, saya tanya. Jadi Anda melihat, kan saya... Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Kecah.